Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wassallallahu Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi di ruangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita pada hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, sebagaimana agama mewajibkan bagi kita untuk sering-seringlah bersilaturahmi. Insyaallah. Yang saya hormati Pak Kasih Andais ya, atau Pak Kasih. Kemudian ini Bapak Ibu pengawas PAI dan juga ini Ketua FGMP PAI Kota Sukabumi, Bapak Ibu guru PAI SMA SMK Kota Sukabumi yang berbahagia. Pertama, atas nama pimpinan SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, saya mohon maaf ya apabila di dalam penerimaan, apabila dalam penyediaan tempat ini juga kurang berkenan. Oh iya, Ibu Lilis dari KCD tadi ketinggalan, mohon dari KCD atur nuhun, tim KCD mohon. Mana Bu Lilis? Ya. Oh ya, terima kasih Bu Lilis dan juga tim KCD ya. Tadi seperti saya sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf ya apabila dalam penerimaan kurang berkenan ya, karena memang termasuk toiletnya sedang diperbaiki. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau keperluan ke toilet nanti bisa yang di masjid ataupun di ruang guru ataupun di ruangan saya. Jadi agak jauh toiletnya karena memang sedang diperbaiki. Mohon maaf. Kemudian kami pun juga sama Pak Ketua MGMP ya mengapresiasi, karena ini adalah kewajiban kita bersama. Jadi selama kita bisa saling membantu, bisa saling berkolaborasi, ya kenapa tidak? Apa yang kira-kira sekolah bisa bantu untuk MGMP, ya ayo kita sama-sama. Termasuk juga kemarin Pak Pendais, Pak Pengawas, Pak Ketua MGMP ini juga menyampaikan keluh kesahnya terkait Irmada ini kan. Ini Irmada ini bukan kita tidak mau membina, mengembangkan atau mengurusinya, tapi terkait anggarannya itu samar-samar, nggak tahu dari mana gitu, gitu kan. Ya karena memang kan Irmada ini gabungan dari beberapa eskul remaja masjid yang ada di sekolah, kota dan kabupaten. Jadi memang bukan menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tetapi mungkin menjadi tanggung jawab yang atasan kepala sekolah, seperti kan begitu. Termasuk juga seperti forum OSIS, sama masih seperti forum OSIS juga seperti itu. Dan insya Allah katanya dalam yang waktu dekat Irmada juga akan melaksanakan kegiatannya berbagai lokakarya, dan kemarin juga sudah ngobrol mengenai pembiayaannya. Ya insya Allah lah kita akan sharing, kita akan sama-sama carikan solusi bersama. Yang penting Bapak Ibu jalan saja ya, tak ada rotan akar pun jadi. Kalau reongan insya Allah penginginnya tidak akan terasa berat. Meskipun kita tahu kondisi keuangan persekolahan sekarang berbeda lah dengan 3 atau 5 tahun yang lalu. Ya, memang sekolah ini sekarang hanya mengandalkan kepada anggaran BOS dan anggaran BOPD. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga mungkin kami mengucapkan selamat pelatihan ya, sekarang itu pelatihan kurikulum merdeka dan asesmen ya. Sedikit saja mungkin saya ingin berbagi, dan kebetulan SMA Negeri 2 ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama, berarti kami ini sudah tahun kedua melaksanakan kurikulum merdeka dalam kerangka program sekolah penggerak. Dan sesungguhnya saya yakin Bapak Ibu juga paham, Bapak Ibu juga mampu, yang namanya kurikulum itu pasti dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu mengalami penyempurnaan. Yang paling penting bagi kita sebagai prajurit, sebagai ujung tombak keberhasilan pembelajaran pada tingkat operasional, tentunya memiliki cara pandang yang positif dulu deh gitu ya. Jadi perspektifnya positif terhadap kurikulum merdeka, karena kalau siapapun Pak Menterinya misalnya ya, siapapun yang pegang kebijakannya biasanya perubahan itu ada. Dan
Yang namanya kurikulum merdeka ini, sepengetahuan saya, ya sebetulnya lebih banyak berbicara penguatan. Karena prinsip-prinsip dasar di dalam kurikulum, konsep kurikulum, prinsip kurikulum itu dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Termasuk ketika kita misalnya harus memberikan prioritas atau menomorsatukan siswa, memang dari dulu juga seperti itu. Termasuk misalnya penguatan karakter, ya dari dulu juga memang seperti itu. Hanya dulu mungkin dalam istilah afektif, nah sekarang istilahnya karakter, sekarang istilahnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kalau berbicara Pancasila, ya selama negeri ini berdiri, pendidikan kita pasti mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi makanya itulah pentingnya perspektif kita bahwa memang ya kita harus istilahnya positif dalam memandang perubahan ini. Toh lebih banyak berbicara penguatan, berbicara penguatan. Kemudian mungkin kalau coba dicarikan ya Bapak Ibu, dicarikan bagaimana kerangka besar kurikulum merdeka ini sampai pada tingkat operasional di persekolahan. Ya sebetulnya landasan filosofisnya kita kuat. Jadi secara nilai-nilai idealnya itu kuat. Karena kita telah memiliki semboyan yang sudah lama kita temukan, bahkan banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Bahkan katanya Finlandia sekalipun yang pendidikannya sangat maju itu sebetulnya mengadopsi dari prinsip-prinsip dasar yang telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan konsep ing sulodo mangun kaso, ing madio mangun kaso, ing ngarso mangun betul di depan menjadi teladan, di tengah memberikan motivasi dan inspirasi, di belakang menuturi atau istilahnya memberikan bimbingan, ya. Itu Turi Handayani. Jadi memang ya bagi kumaha oke ya, itu menjadi amat sangat penting. Jadi guru itu di depan memberi teladan, ini yang berat, memberi teladan ini, ya. Dan ya kata orang-orang bahwa keteladanan itu lebih baik daripada 1000 nasihat baik. Di depan memberikan inspirasi, di tengah memberikan inspirasi, memberikan dorongan, di belakang mengayomi, menuturi bagaimana agar potensi anak itu difasilitasi agar sesuai dengan minat dan bakat. Jadi sebetulnya memang bukan hal yang baru, ya. Berbicara secara ideologis, ya memang dari dulu juga pendidikan kita didasarkan kepada dasar-dasar yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Hanya toh sekarang dikuatkan dengan istilah penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek P5 yang sering disebutkan itu, di mana ada beberapa tema, dan tema-tema itu ya sebetulnya tema-tema yang dirasa paling aktual saat ini yang sedang dikembangkan. Kemudian juga pada tingkat konseptual, pada tingkat konseptual dari filosofis, ideologis sampai kepada tingkat konseptual, bahwa sekolah merdeka ini atau kurikulum merdeka ini atau program sekolah penggerak ini memang mengusung konsep merdeka belajar. Ya. Memang dari dulu juga sebetulnya yang namanya belajar itu harus merdeka. Tidak mungkin ada bapak ibu guru yang mengekang anak untuk belajar. Pasti kita ingin memberikan kebebasan. Ya. Hanya mungkin di dalam konteks sekarang ini ketika kita berbicara merdeka belajar, kita lebih memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap anak. Karena apa? Karena media pembelajaran juga sudah semakin banyak dan terbuka. Sistem evaluasi juga sudah semakin banyak dan terbuka. Bahkan sekarang ruang-ruang belajar juga sudah tidak lagi tersekat oleh ruang-ruang kelas. Sehingga kita perlu lebih membuka ruang yang lebih terbuka di dalam memandang anak-anak kita. Kemudian secara implementasinya di lapangan, ya, secara instruksionalnya ketika kita melakukan pembelajaran, yaitu konsep teaching at the right level, bahwa mengajari itu sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat siswa. Dari dulu juga memang sudah begitu sesungguhnya. Jadi bukan hal yang baru, hanya sekarang mungkin lebih dikuatkan. Pada tingkat kelas kewajiban bapak ibu guru, ya, pada tingkat kelas kewajiban bapak ibu guru
Nah ini yang paling penting itu kan ada di wilayah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus melaksanakan apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan perangkat terapi pembelajaran yang mungkin lebih operasional. Kalau dulu istilahnya rencana pembelajaran, kalau sekarang namanya modul ajar. Kalau dulu istilahnya tujuan pembelajaran atau ada istilahnya KD, sekarang istilahnya CP, capaian pembelajaran. Dan Bapak Ibu guru harus menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan sebetulnya esensinya sama, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu makanya di awal paradigma kita harus positif, karena kalau tidak positif kita akan terjebak oleh pertanyaan, apa sih kurikulum merdeka itu? Itu kurikulum Pancasila. Memang kalau dulu nggak berdasarkan Pancasila. Nah karena itu kalau berpikir selalu negatif. Jadi berpikirnya simplicity, sederhana. Atau misalnya apa sih kurikulum merdeka itu? Itu pokoknya mah anak kan harus lebih aktif. Dari dulu juga sudah ada CBSA. Gitu. Nah, jadi makanya paradigma kita, persepsi kita, kita melihat dari hal yang positive thinking, sebetulnya lebih banyak berbicara penguatan sesuai dengan apa yang disebut dengan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sendiri tidak lepas dari apa yang disebut dengan kodrat zaman. Ya, selain memang manusia itu memiliki kodrat alam, juga memiliki kodrat zaman. Itu saja mungkin ya, sekedar ingin berbagi sedikit karena kami juga sebagai angkatan pertama program sekolah penggerak, makanya saya juga minta dokumentasikan, karena kami juga setiap ada kesempatan sebisa mungkin untuk bisa mendiseminasikan sekolah penggerak ini, program kurikulum merdeka ini kepada Bapak Ibu guru dalam berbagai forum. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tadi ada pantun juga ya Bapak Ibu. Bagaimana ya pantunnya? Saya ingat ya. PMP asli dari Palembang. Dimakan pagi hari bersama sang mantan. Ulangi lagi ya. PMP asli dari Palembang. Dimakan pagi hari bersama sang mantan. NGMP PAI selalu yang terdepan dalam kompetensi literasi dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.